Oke, salam sehat untuk kita semua ya. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai rekomendasi utama yang telah diperbarui oleh AHA versi 2020 ya. Kita flashback ya, karena 2020 sudah lewat. Oke, khususnya pada tindakan bantuan hidup dasar dan lanjutan untuk pasien-pasien dewasa ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita lanjutkan untuk pembelajaran mengenai apa sih yang diperbarui oleh AHA versi 2020 dan apa sih alasannya ya. Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama ini ada inisiasi awal CPR penyelamat orang awam ya, untuk penyelamatnya orang awam. Nah, ini di sini 2020 diperbarui bahwasanya AHA merekomendasikan agar individu awam memulai CPR untuk dugaan henti jantung karena resiko bahaya pada pasien henti jantung rendah jika pasien tidak mengalami henti jantung ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian untuk versi lamanya ini versi 2010 ya. Ternyata 2015 belum diperbarui. Nah, di sini AHA sendiri mengatakan bahwa penyelamat awam tidak perlu memeriksa denyut nadi dan harus berasumsi bahwa henti jantung terjadi jika individu dewasa tiba-tiba pingsan atau korban yang tidak responsif tidak bernapas dengan normal. Oke. Penyedia layanan kesehatan tidak boleh memeriksa denyut nadi lebih dari 10 detik ya, teman-teman. Dan jika penyelamat tidak merasakan denyut nadi dalam jangka waktu tersebut, oke, penyelamat harus memulai kompresi dada atau CPR ya. Oke, karena memang waktu untuk pemeriksaan nadi itu 10 detik maksimal ya, tidak boleh lebih. Oke. Kemudian apa sih alasannya? Ini alasannya ya untuk teman-teman. Nah, AHA mengatakan bahwa bukti baru menunjukkan bahwa kompresi dada pada korban saat tidak mengalami henti jantung berisiko rendah. Ya, penyelamat awam tidak dapat menilai dengan akurat apakah korban memiliki denyut nadi dan apakah menahan CPR dari korban tanpa denyut nadi lebih berisiko daripada kompresi dada yang tidak diperlukan. Oke, ternyata itu alasannya memperbaharui inisiasi awal CPR ya teman-teman ya. Oke. Yang kedua, poin kedua yang diperbarui itu pemberian awal epinefrin ya. Teman-teman nih. Ternyata di sini tidak diperbarui teman-teman untuk pemberian awal epinefrin ya pada tahun 2020 masih menggunakan literatur tahun sebelumnya. Nah, tetapi ditegaskan kembali oleh AHA bahwa dengan pertimbangan waktu, pemberian epinefrin untuk henti jantung dengan irama yang tidak dapat di defib diperbolehkan secara segera mungkin ya, diperbolehkan sesegera mungkin. Dengan pertimbangan waktu, pemberian epinefrin untuk henti jantung dengan irama yang dapat di defib diperbolehkan setelah upaya defibrilasi awal gagal ya. Oke. Kemudian alasannya apa? Ini, pemberian epinefrin lebih awal didukung oleh rekomendasi berdasarkan tinjauan sistematis dan meta-analisis yang mencangkup hasil dari 2 uji coba secara acak bahwa epinefrin yang melibatkan lebih dari 8.500 pasien OHCA yang menunjukkan bahwa epinefrin meningkatkan ROSC dan kelangsungan hidup. Oke, ini diperkuat oleh 16 studi observasional ya terhadap periode dalam tinjauan sistematis baru-baru ini menemukan hubungan antara epinefrin dini dan ROSC untuk pasien dengan ritme yang tidak dapat didefibrilasi. Meskipun peningkatan kelangsungan hidup secara umum tidak terlihat, untuk pasien dengan ritme yang dapat didefibrilasi, literatur mendukung prioritas defibrilasi dan CPR di tahap awal dan pemberian epinefrin jika upaya awal dengan CPR dan defibrilasi tidak berhasil ya. Oke. Kenapa demikian? Karena nyawa pasien itu sangat penting teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan CPR dan defibrilasi gagal, langsung saja sesegera mungkin kita berikan epinefrin ya. Oke. Kemudian selanjutnya, poin ketiga, ini ada umpan balik audiovisual waktu nyata ya, audiovisual waktu nyata. Saya juga kurang paham ya. Kita lihat bareng-bareng ya, kita belajar bersama. Oke. Nah, di sini pada tahun 2020 ini tidak diperbaharui kembali ya, tetapi ditegaskan kembali bahwasanya menggunakan perangkat umpan balik audiovisual saat CPR berlangsung untuk pengoptimalan performa CPR.
secara real time mungkin perlu dilakukan. Kenapa? Kita lihat alasannya. Nih, karena sebuah RCT baru-baru ini melaporkan peningkatan kelangsungan hidup sebesar 25% untuk keluar dari rumah sakit setelah mengalami IHCA dengan umpan balik audio visual pada kedalaman kompresi dan kembalinya rongga dada. Ya, oke teman-teman. Selanjutnya, pada poin keempat, pemantauan fisiologis kualitas CPR, yaitu yang kita lihat apakah diperbaharui. Oke, ternyata di sini untuk poin pemantauan fisiologis kualitas CPR diperbaharui oleh AHA. Nah, yang dikatakan bahwa parameter fisiologis seperti tekanan darah, arteri, atau ECO2 perlu digunakan jika pemantauan dan pengoptimalan kualitas CPR dapat dilakukan. Ya, oke. Untuk literatur lama, buat tahun 2015, dikatakan bahwa meskipun tidak ada studi klinis yang meneliti apakah upaya titrasi resusitasi ke parameter fisiologis selama CPR meningkatkan manfaat penggunaan parameter fisiologis. Oke, di sini penggunaan parameter fisiologis yang dimaksud itu kapnografi bentuk gelombang kuantitatif bisa juga, tekanan diastolik, relaksasi arteri bisa, pemantauan tekanan arteri dan saturasi oksigen vena sentral. Oke, itu bisa juga. Kemudian, perlu dilakukan jika pemantauan dan pengoptimalan kualitas CPR, panduan terapi vasopresor, dan deteksi ROSC dapat diupayakan. Oke, ketiga poin itu dapat diupayakan, perlu dilakukan ya untuk pemantauan dan pengoptimalan kualitas CPR, panduan terapi vasopresor, dan deteksi ROSC dapat. Ya, selanjutnya. Apa sih alasannya? Nih, ini alasannya teman-teman ya. Nah, A mengatakan bahwa meskipun penggunaan pemantauan fisiologis seperti tekanan darah arteri dan ECO2 untuk memantau kualitas CPR adalah konsep yang sudah mapan. Oke. Data baru mendukung pencantumannya dalam pedoman, ya. Oke. Dari data registry get with the lines, ya. Resuscitation AHA menunjukkan kemungkinan ROSC yang lebih tinggi saat kualitas CPR dipantau menggunakan ECO2 atau tekanan darah diastolik, ya teman-teman ya. Untuk pemantauan ini bergantung pada keberadaan tabung endotrakeal atau ETT ya, atau jalur arteri secara terpisah. Oke. Kenapa? Karena menargetkan kompresi ke nilai ECO2 setidaknya 10 mmHg dan idealnya 20 mmHg atau lebih ya. Mungkin berguna bagi penanda kualitas CPR. Oke, saran ideal belum teridentifikasi, tapi tetap diperbarui ya. Oke. Nih, untuk poin selanjutnya, ini ada defibrilasi sekuensial ganda tidak didukung. Oke, apa sih maksudnya? Oke, kita lihat ya. Nih, pada tahun 2020 diperbarui. KH mengatakan bahwa kegunaan defibrilasi sekuensial ganda untuk ritme yang dapat didefibrilasi refraktori belum ditentukan. Oke, jadi belum ditentukan ya teman-teman ya. Alasannya kenapa? Karena defibrilasi sekuensial ganda adalah praktik penerapan kejut secara hampir bersamaan dengan menggunakan dua defibrilator. Oke. Meskipun beberapa laporan kasus telah menunjukkan hasil yang baik, ya, tinjauan sistematis ILCOR tahun 2020 tidak menemukan bukti yang mendukung defibrilasi sekuensial ganda dan tidak merekomendasikan penggunaan rutinnya. Oke, berarti teman-teman bisa ya mengerti ya. Oke, kemudian studi yang ada dipengaruhi oleh berbagai macam bias dan studi observasional tidak menunjukkan hasil yang lebih baik ya teman-teman ya. Itu alasannya. Oke. Kemudian nih ada lanjutan lagi. RCT percontohan baru-baru ini menunjukkan bahwa mengubah arah arus defibrilasi dengan memposisikan ulang pad mungkin
sorry, mungkin sama efektifnya dengan defibrilasi sekuensial ganda sambil menghindari resiko peningkatan energi dan kerusakan pada defibrilator. Oke, berdasarkan bukti saat ini tidak diketahui apakah defibrilasi sekuensial ganda bermanfaat. Oke, karena ini belum ditentukan atau belum ada bukti ya diketahui apakah bermanfaat untuk defibrilasi sekuensial ganda, maka dapat dilakukan RCT ya. Oke, RCT mempercontohkan ya tindakan yang dapat dilakukan untuk mengubah arus defibrilasi dengan memposisikan ulang pad ya. Jadi kalau teman-teman menemukan kasus yang harus dilakukan defibrilasi sekuensial ganda, maka bisa teman-teman modifikasi dengan memposisikan ulang pad ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini ya pertemuan kita kali ini ya. Untuk part 1 nanti kita bahas lagi part 2-nya setelah kita membahas di komentar-komentar ya. Oke. Jika ada pertanyaan atau diskusi yang lebih mendalam lagi bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar, kita berdiskusi bersama ya. Oke. Jangan lupa tetap tingkatkan kehausan akan ilmu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya di part 2 ya. Oke, kita akan bahas apa aja sih yang diperbarui oleh AHA versi 2020 kemarin ya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tinggalkan diskusinya di kolom komentar ya. Oke, see you.